Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsika Restiani Putri, NIM 23011191200053 dari kelompok 2 PTUB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum acara 3, yaitu anatomi ternak unggas. Tujuan dilaksanakannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui organ eksterior dan organ pelindung pada ternak unggas, untuk mengetahui organ pencernaan, organ reproduksi, organ respirasi, dan organ ekskresi pada ternak unggas, serta untuk mengetahui organ-organ yang sering terserang penyakit pada ternak unggas. Pertama ada kaki. Selanjutnya ada paruh, jengger, cuping, bulu leher, bulu dada, sayap, dan bulu sayap. Selanjutnya ada bulu perut, dan bagian belakang ada bulu ekor dan bulu punggung.
pencernaan. Organ pencernaan pada ternak unggas dapat dilihat pada gambar. Organ pertama yaitu esofagus. Esofagus merupakan saluran memanjang sebagai jalan masuk makanan dari mulut sampai ke permukaan tembolok dan merupakan perbatasan faring. Organ kedua yaitu tembolok atau crop yang berfungsi sebagai penyimpan dan penerima makanan untuk sementara waktu sebelum masuk ke proventriculus. Yang ketiga ada proventriculus yang berbentuk kecil yang berfungsi dalam mensekresikan enzim pepsin dan HCl. Yang keempat ada ventriculus atau gizzard atau yang biasa juga disebut dengan ampela yang berfungsi menghancurkan pakan dengan bantuan grit atau bebatuan. Yang kelima ada usus halus yang berfungsi sebagai tempat reabsorpsi nutrien. Yang keenam ada sekum atau percabangan usus. Yang ketujuh ada usus besar yang merupakan tempat reabsorpsi air. Dan terakhir ada kloaka yang merupakan lubang pelepasan sisa-sisa pencernaan. Adalah organ respirasi. Organ respirasi pada ternak unggas dapat dilihat pada gambar. Organ pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ eksternal yang berhubungan langsung dengan udara luar, di mana menjadi jalur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida baik dari dalam maupun dari luar tubuh ternak. Yang kedua ada laring. Laring merupakan bagian di mana terdapat katup di dalamnya yang berfungsi membuka dan menutup ketika ternak sedang bernafas. Yang ketiga ada trakea. Trakea merupakan tabung pipa udara yang menjadi jalur masuknya dan keluarnya udara baik dari hidung maupun dari paru-paru. Yang keempat ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trachea yang memisahkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya terdapat percabangan dari bronkus yang disebut dengan bronkeolus. Bronkeolus kemudian dilanjutkan dengan alveolus dan semua itu terdapat di dalam paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang menjadi pusat dalam proses respirasi pada ternak. Paru-paru terdapat dalam dua macam, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Fungsi paru-paru ini yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terutama pada bagian alveolus. Organ selanjutnya adalah organ ekskresi. Organ-organ ekskresi dapat dilihat pada gambar. Organ yang pertama yaitu ginjal. Ginjal melekat pada tubuh ternak dan terdapat dalam sepasang atau 2 buah, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Yang kedua ada ureter yang merupakan saluran panjang
di mana pada ternak unggas, khususnya ayam, urin yang telah terbentuk dilanjutkan menuju ureter dan langsung menuju kloaka karena ayam tidak memiliki urinary bladder. Dan yang terakhir adalah kloaka yang menjadi tempat pengeluaran ekskreta pada ternak unggas. Adalah organ reproduksi jantan. Organ reproduksi jantan dapat dilihat pada gambar. Organ pertama yaitu testis. Testis berfungsi dalam mensekresikan sel sperma dan hormon testosteron. Yang kedua adalah testis yang merupakan saluran yang berfungsi sebagai jalan sperma dari testis ke vas deferens. Yang ketiga ada vas deferens yang menempel di tubuh ayam dengan cukup erat sehingga susah untuk dilepaskan sebagai tempat penampungan semen sementara sebelum diejakulasi. Dan yang terakhir ada papila yang merupakan organ kopulasi untuk keluarnya sperma. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada ternak betina. Organ-organ reproduksi pada ternak betina dapat dilihat pada gambar. Organ yang pertama yaitu ovarium yang berfungsi dalam mensekresikan sel ovum serta hormon progesteron dan hormon estrogen. Yang kedua ada oviduct yang terdapat dalam 3 macam yaitu infundibulum, isthmus, dan magnum. Infundibulum berfungsi dalam menangkap sel ovum yang sudah diovulasikan. Yang kedua ada magnum yang berfungsi membentuk putih telur selama 3-4 jam. Dan yang ketiga ada isthmus yang berfungsi membentuk selaput telur selama 1,5 jam. Organ selanjutnya yaitu uterus yang merupakan lanjutan dari oviduct dan berfungsi membentuk keranjang telur selama 20 jam 45 menit. Organ selanjutnya yaitu vagina yang merupakan organ kopulasi dan tempat ejakulasi sperma. Dan yang terakhir ada kloaka yang berfungsi dalam pengeluaran telur. Selanjutnya akan kita bahas mengenai penyakit yang menyerang pada ternak unggas. Penyakit yang menyerang pada ternak unggas terdiri atas 4 macam. Yang pertama yaitu penyakit viral yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua ada penyakit bakteri yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya bakteri. Yang ketiga ada penyakit mikal yang disebabkan oleh adanya jamur pada tubuh ternak. Dan yang terakhir ada penyakit parasit yang disebabkan oleh adanya parasit pada tubuh ternak. Penyakit yang pertama adalah penyakit ND atau Euston disease. Penyakit ini disebabkan oleh adanya paramyxovirus yang menyerang organ pernapasan, organ pencernaan, dan syaraf yang mengakibatkan meningkatnya angka mortalitas atau kematian pada ternak. Gejala pada penyakit ini dapat dilihat oleh adanya pembengkakan pada kelopak mata, pendarahan pada seka, dan munculnya bintik-bintik merah pada proventriculus. Untuk mencegah adanya penyakit ini dapat dilakukan pemberian vaksin NDP pada saat ternak berumur 0-1 minggu dan harus diimbangi dengan sanitasi yang baik pada saat pemeliharaan. Yang kedua ada penyakit IBD atau Infectious Bursal Disease. Penyakit ini disebabkan oleh adanya virus dan ditandai dengan gejala seperti ayam mulai lemas, sayap menggantung, terjadi diare, dan bursa fabricius yang membengkak. Cara mengatasi atau pengobatan pada penyakit ini adalah dengan memberikan
vaksin, antibiotik, dan vitamin pada ternak yang terserang penyakit. Yang ketiga, ada penyakit AI atau avian influenza. Penyakit ini disebabkan oleh adanya virus influenza tipe A dan ditandai dengan adanya gejala seperti pial berwarna ungu dan mengalami ngorok. Pengobatan pada penyakit ini dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik dan vitamin pada ternak yang terjangkit. Keempat, ada penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease. Penyakit ini terjadi karena adanya bakteri yang menyerang pada organ pernapasan dan juga karena adanya peningkatan kadar amoniak pada tubuh ternak. Gejala pada penyakit ini dapat dilihat seperti infeksi pada kelopak mata, infeksi trakea, dan keluarnya lendir pada hidung serta mata. Pengobatan dan pencegahan pada penyakit ini dapat dilakukan dengan melalui manajemen liter dan sanitasi atau sirkulasi udara yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya atau apabila ada kesalahan yang telah saya lakukan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.